Ibu Ina sampai menutup mulutnya tak percaya. Tidak mungkin anak saya bertindak seperti itu. Menggelengkan kepalanya kuat-kuat dengan raut wajah syok. Vin, apa benar apa yang dikatakan istrimu itu? Aris bertanya dengan raut tidak percaya. Setahunya Ina adalah wanita lembut yang selalu bersikap baik. Davin menghela nafas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan perlahan. Benar, Ina memintaku menikahinya. Dia bahkan mengatakan rela menjadi istri keduaku. Dan saat itu kebetulan Renika datang, sehingga dia mendengar semuanya. Davin sebenarnya tidak enak mengatakan ini semua kepada orang tuanya Ina. Takut membebani hati mereka. Ibu Ina langsung menitikkan air mata, sedih rasanya mendengar apa yang dilakukan oleh anaknya itu. Beberapa kerabat yang lain tampak berbisik-bisik, merasa malu dengan sikap saudaranya itu. Berbeda dengan ayahnya Ina, dia terlihat kesal dan meminta Davin Dengsen Renika ikut dengannya untuk membicarakan hal ini. Awalnya Renika menolak, tapi ayah Ina seperti memaksanya. Hingga akhirnya dia mau ikut. Dan disinilah mereka berada, di sebuah ruangan yang merupakan ruangan baca. Di dalam ruangan itu hadir juga si tersangka utama, yaitu Ina. Ina tampak menundukkan wajahnya, mungkin merasa malu. Renika melirik Ina dengan tatapan sinis. Davin memeluk istrinya dengan erat, untuk menenangkan. Kali ini, Renika tidak menolak. Dia harus menunjukkan kepemilikannya terhadap Davin, suaminya. Di hadapan wanita calon pelakor itu. Di ruangan ini hanya hadir kedua orang tua Ina, Aris, Davin, Renika dan Ina sendiri. Maksud ayah mengumpulkan kalian di sini, adalah untuk meluruskan suatu hal. Ayah ingin tahu kebenarannya dari mulutmu sendiri Ina. Ayah Ina berkata dengan tegas, matanya menatap lekat anak perempuannya yang tampak sedang menundukkan kepala. Renika menatap Ina sinis. Ina mengangkat kepalanya, dia balas menatap Renika dengan tatapan polos tanpa dosa. Membuat Renika kesal setengah mati. Davin menggenggam tangannya erat untuk menenangkan sang istri. Ina mengedarkan pandangannya ke semua orang yang ada di ruangan ini. Apa yang ingin ayah tanyakan kepadaku? Tanya Ina pura-pura polos. Apa benar kamu meminta Davin untuk menikahimu? Tanya ayahnya tegas. Ina menghela nafas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan kasar. Benar, akunya jujur. Kemudian dia melirik ke arah Davin dan tersenyum menyebalkan. Davin tak percaya. Ternyata wanita itu mau mengakui kesalahannya. Dia pikir Ina akan mengelak, sesaat kemudian pikiran buruk menghampirinya. Apa jangan-jangan, wanita itu punya rencana yang tidak baik? Gumamnya dalam hati, dia semakin erat menggenggam tangan istrinya. Renika pun sama, dia merasakan sesuatu yang janggal. Dan berpikir wanita itu licik dan hanya akan menambah masalah saja. Kenapa seperti itu? Kamu sadar dengan perkataanmu itu? Ayahnya setengah berteriak, membuat semua yang ada di ruangan ini terperanjat kaget. Hik-hik, tapi aku ada alasan kuat kenapa mengatakan hal ini ayah. Ina berkata diiringi isakannya. Alasan apa? Katakan, ujar ayahnya dengan suara menggelegar bagaikan petir. Kami pernah melakukan hubungan suami istri, jauh sebelum hari ini. Ini alasannya aku meminta Davin menikahiku. Jawabnya lirih diiringi isakan. Bohong, pekik Davin. Dia langsung melepaskan tangannya yang sedang menggenggam tangan istrinya itu, dan langsung menghampiri Ina. Davin mencengkram bahunya kuat dan mengguncangnya. Semua yang ada di ruangan ini sampai syok melihatnya. Ibu Ina sampai terisak, tidak tahu harus percaya kepada anaknya atau Davin. Tapi sebagai seorang ibu, tentu saja dia akan lebih mempercayai anaknya itu. Renika sampai menutup mulutnya, tidak percaya dengan apa yang didengarnya itu. Air matanya berderai begitu derasnya, ingin percaya kepada suaminya. Tapi,
Dia juga takut kalau saja apa yang dikatakan Ina benar adanya. Aris menggusar wajahnya frustasi. Di satu sisi adalah saudaranya dan di sisi lain adalah sahabatnya. Hentikan, pekik ayahnya Ina. Dia tidak terima dengan apa yang dilakukan Davin kepada anaknya. Dia bohong. Aku tidak pernah tidur dengannya. Untuk apa coba? Apalagi, aku sama sekali tidak menyukai wanita ini. Sungguh memuakkan. Pekik Davin penuh kemarahan. Dia segera menghampiri istrinya. Kamu mempercayaiku bukan? Davin menatap istrinya. Namun hanya kekecewaan yang dia dapat. Davin bisa melihat sorot keraguan dari mata istrinya. Davin tersenyum getir, matanya berembun. Andaikan tidak malu ingin rasanya dia menangis terisak atau meraung-raung sekeras mungkin. Hatinya terluka melihat keraguan yang diberikan oleh istrinya. Jangan mengelak kamu Davin. Apa sebagai wanita aku akan merendahkan harga diri dengan mengakui hal ini di depan banyak orang. Kamu jangan mau enaknya tanpa bertanggung jawab padaku. Ina berteriak, membuat orang yang ada di ruangan ini semakin meragukan Davin. Dasar wanita ular kamu, teriak Davin. Dia sungguh menyesali kedatangannya ke tempat ini. Renika berusaha tegar dan menghapuskan keraguannya kepada sang suami. Dia masih ingat, saat mereka tinggal satu atap dan Davin sama sekali menjaga dirinya dengan baik. Davin sama sekali tidak berani berbuat macam-macam atau keterlaluan. Renika berdiri dan merangkul suaminya. Aku percaya kepada suamiku, aku tahu betul dia seperti apa. Dia tidak akan menyentuh wanita yang tidak halal untuknya. Ujar Renika lantang, meski sebenarnya masih terselip rasa ragu di dalam lubuk hatinya. Hahaha, aku tidak percaya kamu bicara seperti itu. Kamu seorang wanita, tapi mengatakan sesuatu yang merendahkanku. Suara Ina terdengar meninggi dan tajam, lengkap diiringi tatapan mata nyalangnya. Renika sampai terkejut dengan reaksi wanita itu. Raut lembutnya sama sekali menghilang dan berganti dengan raut penuh emosi. Hingga wajahnya terlihat memerah. Siapa yang merendahkan wanita lain? Bukankah itu kamu sendiri, yang tanpa tahu malunya sesumbar sudah pernah tidur dengan lelaki yang nyatanya suami orang? Renika tersenyum sinis. Perdebatan pun tidak bisa dihindarkan. Renika terus berdebat dengan Ina. Hingga akhirnya ayah Ina angkat bicara. Cukup, hentikan perdebatan kalian. Pekik ayah Ina lantang. Akhirnya, Renika dan Ina pun diam. Anakku adalah perempuan, dan saya sudah mempertimbangkan semuanya. Ujarnya diiringi helaan nafas dalam. Kamu harus menikahi anak saya Davin, saya percaya pada Ina. Tidak mungkin dia merendahkan diri dengan mengatakan sesuatu yang memang tidak dia lakukan. Perkataan ayahnya Ina sungguh membuat Davin dan Renika meradang. Saya tidak mau. Saya tidak pernah menyentuh Ina. Pekik Davin dengan tatapan mata nyalang penuh ketidaksukaan. Ina tersenyum senang. Renika bisa melihat raut bahagia dari wajah Ina. Dia merasa sangat kesal. Wah, senang sekali kamu mau menjadi maduku. Renika tertawa, tawa jahat yang terlihat menakutkan di mata Ina. Seketika senyuman dari bibir Ina menghilang, berganti kecemasan. Ren, percayalah kepadaku, aku tidak pernah melakukan itu. Davin menatap istrinya lekat ingin meyakinkannya. Tenang saja, aku percaya kepadamu sayang. Renika yang manja saat ini menghilang, berganti dengan Renika yang terlihat tegas. Tapi sebenarnya itu hanya di luarnya saja, di dalam hatinya Renika sedang ketar-ketir penuh kecemasan. Takut saja kalau ternyata sebenarnya, perkataan Ina benar adanya. Kamu harus belajar merelakan berbagi suami, karena kami akan segera mendatangi orang tua Davin untuk membicarakan hal ini. Terdengar suara ayah Ina berkata dengan lebih tenang sekarang. Aku tidak akan rela berbagi suami. Ketus Renika dengan nada meninggi.
Kalau begitu relakan suamimu untuk anakku. Sungguh Renika dan Davin muak kepada ayah Ina yang terkesan membela anaknya berlebihan. Padahal hal ini belum tentu kebenarannya juga. Om, jangan berlebihan. Lagian belum tentu juga apa yang dikatakan Ina benar, bisa saja dia berbohong. Aku tahu betul Davin seperti apa, dia tidak akan melakukan hal di luar batas, meski dia seorang playboy sekalipun. Ujar Aris, akhirnya dia membela sahabatnya itu. Diam kamu Aris, raung ayah Ina tidak suka. Davin dan Renika akhirnya memutuskan segera pulang. Karena perdebatan ini sungguh tidak mendapatkan hasil. Yang ada hanya semakin memojokkan Davin saja.